Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku kelas 9A sampai 9D, semoga kalian tetap berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Oke, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar masih bab 2, yaitu persamaan kuadrat. Nanti kita akan belajar yaitu subtema karakteristik akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di sini sudah Ibu sediakan karakteristik seperti ciri-ciri. Dari akar-akar persamaan kuadrat kita bedakan menjadi dua anak. Yang pertama, jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, akarnya adalah X1 dan X2, maka jika kalian ditanya berapakah jumlah akar atau X1 ditambah X2, maka ada jalan cepatnya atau rumusnya, yaitu rumusnya negatif B dibagi A. Sedangkan jika kalian ditanya hasil kali akar atau X1 dikali X2, maka rumusnya adalah C per A. Nah, di sini ada A, ada B, dan ada C. Ini adalah kemarin sudah kita pelajari pada video sebelumnya anak-anak. Ya. Kemudian yang kedua, jika persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 mempunyai nilai diskriminan yang disebut nilai D. Nah, diskriminan ini punya rumus yaitu D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C atau 4 titik A titik C. Maka dibedakan anak-anak ada 3 jenis. Jenis-jenis akarnya yaitu sebagai berikut. Jika nanti kamu menghitung D lebih besar dari 0, maka artinya mempunyai dua akar real dan berlainan. Real itu adalah bilangan yang bisa dipikirkan. Ada bilangan bulat positif dan bulat negatif. Kemudian, jika D sama dengan 0, hasilnya, maka artinya dia mempunyai dua akar real yang kembar atau sama. Real itu berarti akarnya bisa dipikirkan, kemudian dia kembar atau sama persis. Yang berikutnya, jika nanti D ketemu lebih kecil dari 0, maka artinya dia tidak mempunyai akar. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita langsung pada contoh soal dan aplikasi sehingga kalian bisa lebih paham. Yang pertama, ada sebuah persamaan kuadrat X kuadrat min 5X min 14 sama dengan 0. Tentukanlah A, jumlah akarnya, kemudian B, hasil kali akarnya, C, jenis-jenis akar dengan menghitung nilai diskriminan. Kemudian berikutnya, yang D adalah akar-akar dari persamaan kuadrat. Nanti kita bisa menggunakan salah satu, misalkan menggunakan pemfaktoran atau menggunakan rumus A, B, C. Oke anak-anak, kita langsung saja. Tadi di sini, ini persamaannya, berarti nilai A adalah 1. Kemudian nilai B di sini adalah negatif 5. Kemudian nilai C berarti negatif 14. Langsung, jika kamu ditanya jumlah akar itu sama artinya akar pertama ditambah akar kedua. Kalau ditulis bisa X1 ditambah X2. Tadi rumusnya, nah rumusnya di sebelah sini. Tadi rumusnya saya taruh ke sini yaitu negatif B dibagi A. Kemudian kita tulis negatifnya dulu. Negatif B-nya yaitu negatif 5. Jangan lupa. Di sini B-nya ada negatifnya. Kemudian A-nya berarti tadi berapa? 1. Negatif berjejer sama negatif artinya adalah positif. Jadi 5 dibagi 1 hasilnya 5. Selanjutnya
Untuk yang B, hasil kali akar. Hasil kali berarti adalah X1 dikali X2. Rumusnya tadi di sebelah sini anak-anak yaitu C per A. Saya tuliskan ke sebelah sini. C dibagi A. C-nya di sini adalah negatif 14 dibagi 1. Hasilnya negatif 14. Selanjutnya, pertanyaan yang C, tentukan jenis akar dengan menghitung diskriminan. Diskriminan berarti singkatannya adalah D, rumusnya tadi anak-anak ya, di atas yaitu B kuadrat negatif 4 kali A kali C. Negatif B, berarti di sini kita masukkan negatif 5 pangkat 2, kemudian negatif A, 4 kali A, berarti 4 kali 1, kemudian dikalikan C-nya adalah negatif 14. Min 5 pangkat 2 hasilnya 25. Negatif 4 dikali 1 dikali negatif 14 hasilnya adalah positif 56. 25 tambah 56 hasilnya adalah 81. Nah, D-nya ketemunya adalah 81. 81 ini adalah lebih besar dari 0. Maka dia mempunyai 2 akar real dan berlainan. Untuk membuktikan, kita bisa mencari akarnya menggunakan salah satu metode. Di sini saya akan menggunakan rumus ABC. Kemarin sudah kita pelajari untuk video sebelumnya. X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Negatif, B-nya adalah negatif 5, plus minus B kuadrat min 5 kuadrat, kemudian negatif 4 kali A kali 1 kali C kali negatif 14. Kemudian 2 kali A, maka yang di bawah 2 kali 1. Negatif berjejer dengan negatif, artinya adalah positif. Positif 5. Kemudian plus minus, min 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. Min 4 kali 1 dikali min 14 hasilnya 56. Kemudian 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Selanjutnya, tadi kita hitung yang di dalam akar hasilnya adalah 81. Jadi kita dapatkan 5, kemudian akar dari 81 itu adalah 9, kemudian yang di bawah 2 saya turunkan 2. Anak-anak, kalau sudah seperti ini, kita pisah sekarang. X1 nanti di tengah tandanya adalah plus yang atas, kemudian X2 berarti nanti tandanya yang bawah adalah negatif. X1 jadi 5 ditambah 9 dibagi 2. Hasilnya 14 dibagi 2 adalah 7. Kemudian yang satunya berarti menggunakan tanda negatif. 5 dikurangin 9 dibagi 2. Hasilnya negatif 4 dibagi 2 adalah negatif 2. Jadi kita dapatkan yaitu akarnya adalah 7 dan min 2. Bisa ditulis himpunan penyelesaian adalah 7, min 2. Oke. Selanjutnya kita bisa contoh yang lain. Yang berikutnya, Ibu mempunyai persamaan kuadrat, yaitu ini anak-anak. Persamaan kuadrat 4x kuadrat negatif 6. 4 sama dengan 0. Tentukanlah. Pertanyaannya masih sama. Jumlah akar, hasil kali akar, jenis akar dengan menghitung diskriminan, kemudian akar-akarnya. Oke, sekarang di sini kita tentukan dulu A-nya. A-nya di sini berapa? 4. B-nya tidak ada. Berarti 0. Kemudian C berarti di sini adalah min 64. Selanjutnya, kita mencari jumlah akar. Berarti X1 ditambah X2. Rumusnya tadi min B dibagi A. B-nya kita masukkan 0. 0 dibagi 4. Berarti hasilnya adalah 0.
Yang B yaitu hasil kali adalah X1 dikali X2, rumusnya tadi adalah C dibagi A. Artinya C-nya kita masukkan negatif 64, A-nya kita masukkan 4. Min 64 dibagi 4 sama dengan negatif 16. Selanjutnya untuk mencari D kita gunakan rumus seperti tadi. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya 0 kuadrat, negatif 4, A-nya adalah 4, kita masukkan titik, dikalikan C, C-nya adalah negatif 64. 0 pangkat 2 hasilnya 0, kemudian negatif 4 dikali 4, dikali negatif 64, hasilnya adalah 1024. 0 ditambah 1024, hasilnya adalah 1024. Karena D ini 1024, D-nya adalah lebih besar dari 0, maka dia adalah mempunyai akar real dan berlainan. Kemudian kita coba cari akarnya anak-anak, apakah benar? Di sini ya, kita gunakan pemfaktoran yang nomor 2 ini. 4x kuadrat berarti berapa dikali berapa sama dengan 4x kuadrat? Saya akan memilih 2x dikalikan 2x. Kemudian 64 itu adalah hasil kali dari siapa? 8 kalikan 8. Karena di sini negatif, maka salah satunya harus negatif. Misalkan yang depan, yang belakang berarti positif. Kita cek anak-anak seperti kemarin. Ini pemfaktoran. Min 8 dikali 2x berarti min 16x. Kemudian yang pinggir 8 dikalikan 2x sama dengan 16x. Negatif 16x digabung sama 16x hasilnya 0. Berarti karena di sini 0, B-nya di sini juga enggak ada, berarti 0. Berarti kita sudah menggunakan pilihan angka yang tepat atau betul. Berarti kita dapatkan ya, faktornya adalah yang pertama 2x min 8 sama 2x plus 8. Selanjutnya kita buat sama dengan 0. Saya turunkan ini. 2x min 8 sama dengan 0. Kemudian yang sebelah sini 2x plus 8 sama dengan 0. Seperti ini berarti kita menggunakan aljabar. Min 8 pindah ruas jadi plus 8. Kemudian 2x sama dengan 8. X adalah 8 dibagi 2. Hasilnya X sama dengan 4. Yang sebelah sini plus 8 kita pindah ruas yaitu menjadi negatif 8. Maka X sama dengan negatif 8 dibagi 2. Hasilnya adalah negatif 4. Jadi kita dapat akarnya anak-anak yaitu 4 dan negatif 4. Atau bisa ditulis yaitu 4, min 4. Ini kalau kita review seperti tadi, ini 4 dan min 4 itu adalah lain atau berlainan dan dia real itu bisa dipikirkan. Oke. Selanjutnya saya masih mempunyai contoh yang terakhir yaitu contoh yang ketiga. Di sini ada persamaan kuadrat yaitu X kuadrat negatif 10x plus 25 sama dengan 0. Tentukan, masih sama anak-anak. Yang pertama adalah jumlah akar, hasil kali akar, jenis akar dengan menghitung diskriminan, kemudian akar-akarnya. Sekarang dari sini berarti A-nya adalah berapa? 1. B-nya di sini adalah min 10, C-nya adalah 25. Saya turunkan. Kemudian kita masih menggunakan yang rumus tadi. Jumlah akar X1 ditambah X2 min B dibagi A. Negatif, B-nya adalah min 10, A-nya 1. Min berjejer sama min berarti adalah plus. 10 dibagi 1 hasilnya adalah 10. Kemudian yang B, hasil kali akar. Hasil kali berarti X1 dikali X2, rumusnya C dibagi A. C-nya 25, A-nya 1. Berarti 25 bagi 1 hasilnya 25. Sedangkan diskriminan
yang diskriminan kita masih menggunakan rumus tadi. B pangkat 2 dikurangin 4 kali A kali C. Min, berarti B-nya adalah min 10 pangkat 2 dikurangi 4 kali A, 4 kali 1 kali C kali 25. Min 10 pangkat 2 hasilnya adalah 100. 4 kali 1 kali 25 sama dengan juga 100. 100 dikurangi 100 hasilnya 0. Jadi jika D sama dengan 0 maka dia mempunyai dua akar real dan kembar. Jadi nanti akarnya real tapi kembar atau sama. Sekarang kita buktikan saja. Nah, kita gunakan pemfaktoran anak-anak ya. X kuadrat yang depan ya. Hasil kali siapa? X dikalikan X. 25. 25 itu 5 dikali 5. Kebetulan di sini adalah plus. Kemudian berarti yang di sini harus sama tandanya. Tapi berhubung yang di tengah adalah min, maka akan saya pilih min dikali min. Kita cek sekarang. Negatif 5 kali X, berarti negatif 5X. Kemudian yang di pinggir X dikalikan min 5 sama dengan min 5X. Min 5X ditambah min 5X sama dengan min 10X. Udah sama anak-anak? Nah, kalau sudah sama berarti ini angkanya sudah betul. Jadi faktornya yaitu siapa tadi? X min 5 sama X min 5. Selanjutnya kita buat 0. Yaitu meski sama kita tulis sendiri-sendiri anak-anak karena memang persamaan kuadrat itu mempunyai dua akar. Yang pertama, X min 5 sama dengan 0. Min 5 pindah ruas jadi plus 5. Terus yang satunya X min 5 sama dengan 0. Min 5 pindah ruas menjadi plus 5. Jadi kita dapatkan yaitu faktornya adalah 5 dan 5. Nah, berarti ini kembar. Atau bisa ditulis 5,5. Jadi kalau tadi D-nya sama dengan 0, kita akan mendapatkan akar yang sama persis atau kembar. Kemudian jika nanti ada pertanyaan atau tidak paham, kalian bisa tanyakan kepada ibu. Untuk pelajaran hari ini saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Nanti kalian bisa mengerjakan tugas sesuai dengan petunjuk dari ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.